Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, ilmu yang berkah, rizki yang halal thayyibah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nanti kita meninggal dunia dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada masa Rasulullah di Madinah, tinggallah seorang pemuda bernama Dzulaibid, dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sahabat. Juga dalam hal ibadahnya termasuk orang yang rajin dan taat. Dari sudut ekonomi dan finansial, ia pun tergolong berkecukupan. Sebagai seorang yang telah dianggap mampu, ia hendak melaksanakan sunnah Rasul, yaitu menikah. Beberapa kali ia memenang gadis di kota itu, namun selalu ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis dengan berbagai alasan. Akhirnya, pada suatu pagi, ia menumpahkan kegalauan tersebut kepada sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian ia memberikan saran, "Coba engkau temui langsung baginda Nabi. Semoga engkau mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagimu." Nasihat mereka. Dzulaibid kemudian mengutarakan isi hatinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil tersenyum beliau berkata, "Maukah engkau saya nikah dengan putri Si Wulan? Seandainya itu adalah saranmu, saya terima, ya Rasulullah." Putri Si Wulan itu terkenal akan kecantikan dan kesolehannya, dan hingga kini ayahnya selalu menolak lamaran dari siapapun. "Katakanlah aku yang mengutusmu," sahut baginda Nabi. "Baiklah ya Rasul." Dan Dzulaibid segera bergegas, bersiap dan pergi ke rumah Si Fulan. Sesampai di rumah Si Fulan, Dzulaibid disambut sendiri oleh Fulan. "Ada perlu apakah hingga saudara datang ke rumah saya?" tanya Fulan. "Rasulullah SAW yang mengutus saya ke sini, yang hendak meminang putri si A," jawab Dzulaibid sedikit gugup. "Wahai anak muda, tunggulah sebentar, akan saya tanyakan dulu kepada putriku." Fulan menemui putrinya dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai putriku?" Jawab putrinya, "Ayah, jika memang ia datang karena diutus oleh Rasulullah SAW, maka terimalah lamarannya dan aku akan ikhlas menjadi istrinya." Akhirnya pagi itu juga pernikahan diselenggarakan dengan sederhana. Dzulaibid kemudian memboyong istrinya ke rumahnya. Sambil memandangi wajah istrinya, ia berkata, "Duhai Anda yang di wajahnya terlukis kecantikan bidadari, apakah ini yang engkau idamkan selama ini? Bahagiakah engkau dengan memilihku menjadi suamimu?" Jawab istrinya, "Engkau adalah lelaki pilihan Rasul yang datang meminangku. Tentu Allah telah menakdirkan yang terbaik darimu untukku. Tak ada kebahagiaan selain menaati tibanya malam yang dinantikan oleh para pengantin." Dzulaibid tersenyum. Dipandanginya wajah indah itu. Ketika kemudian terdengar pintu rumah diketuk, segera ia bangkit dan membuka pintu. Seorang laki-laki mengabarkan bahwa ada panggilan untuk berkumpul di masjid, panggilan berjihad
dalam perang. Zuleibid masuk ke rumah dan menemui istrinya. "Duhai istriku yang senyumnya menancap hingga ke relung hatiku, demikian besar tumbuhnya cintaku kepadamu, namun panggilan Allah untuk berjihad melebihi semua kecintaanku itu. Aku mohon keridhoanmu, semoga sebelum keberangkatanku ke medan perang, kiranya Allah mengetahui semua arah jalan hidup kita ini." Istrinya menyaut, "Pergilah suamiku, betapa besar pula bertumbuhnya kecintaanku kepadamu, namun hak yang maha adil lebih besar kepemilikannya terhadapmu. Doa dan ridhoku menyertaimu." Zuleibid lalu bersiap dan bergabung bersama tentara muslim menuju ke medan perang. Gagah berani ia mengayunkan pedangnya, berkelebat dan berdesing, hingga beberapa orang musuh pun tewas di tangannya. Ia bertarung merangsek terus maju sambil senantiasa mengumandangkan kalimat tauhid. Ketika sebuah anak panah dari arah depan tak sempat dihindarinya, menancap tepat di dadanya, Zuleibid terjatuh. Anak panah yang lain berseliweran sehingga ia tidak bisa menghindari anak panah tersebut. Ia merasa dadanya mulai sesak, nafasnya tak beraturan, pedangnya pun mulai terlepas dari tangannya. Sambil bersandar di antara tumpukan korban, ia merasa panggilan Allah sudah begitu dekat. Terbayang wajah kedua orang tuanya yang begitu dikasihani, teringat akan masa kecil bersama-sama saudaranya, berlari-larian bersama teman-teman sepermainannya. Berganti bayangan wajah Rasulullah yang begitu dihormati, dijunjung dan dikaguminya, hingga akhirnya bayangan rupawan istrinya, istri yang baru dinikahinya pagi tadi. Senyum yang begitu manis menyertai tak kala ia berpamitan. Wajah cantik itu demikian sejuk memandangnya sambil mendoakan. Detik demi detik syahadat pun terucap dari bibir Zuleibid. Perlahan-lahan matanya mulai memejam, senyum menghiasi. Zuleibid pergi menghadap Ilahi, gugur sebagai syuhada. Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan syuhada yang gugur dalam perang. Di antara para mujahid tersebut terdapatlah tubuh Zuleibid yang tengah bersandar di tumpukan mayat musuh. Akhirnya dikuburkanlah jenazah Zuleibid di suatu tempat, berdampingan dengan para syuhada lain, tanpa dimandikan, tanpa dikafankan. Tanah terakhir ditutupkan ke atas makam Zuleibid. Rasulullah terpekur di samping pusara tersebut. Para sahabat terdiam membisu. Sejenak kemudian terdengar suara Rasulullah seperti menahan isak tangis. Air mata berlinang dari pelupuk mata beliau. Lalu beberapa waktu kemudian beliau seolah-olah menengadahkan ke atas sambil tersenyum. Wajah beliau berubah menjadi cerah. Belum hilang keheranan sahabat, tiba-tiba Rasulullah menolehkan pandangannya ke sampingnya, seraya menutupkan tangan menghalangi arah pandangan mata beliau. Akhirnya keadaan kembali seperti semula. Para sahabat lalu bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah? "Wahai Rasulullah, mengapa di pusara Zuleibid engkau menangis?" Jawab Rasulullah, "Aku menangis karena mengingat Zuleibid. Oh Zuleibid, pagi tadi engkau datang kepadaku meminta restuku untuk menikah, dan engkau pun menikah hari ini juga. Hari ini hari bahagia. Seharusnya saat ini engkau sedang menantikan malam zafaf, yaitu malam yang ditunggu oleh para pengantin. Lalu mengapa kemudian engkau menengadah dan tersenyum?" Tanya sahabat lagi.
Aku menengadah karena kulihat beberapa bidadari turun dari langit dan udara menjadi wangi semerbak, dan aku tersenyum karena mereka datang hendak menjemput Zulebit. Jawab Rasulullah. Dan lalu mengapa kemudian engkau memalingkan pandangnya dan menoleh ke samping? Tanya mereka lagi. Aku memalingkan pandangan menghindar karena sebelumnya kulihat saking banyaknya bidadari yang menyebut Zulebit, beberapa di antaranya merebut memegangi tangan dan kaki Zulebit, hingga dari salah satu gaun dari bidadari tersebut ada yang sedikit tersingkap betisnya. Di rumah, istri Zulebit menanti sang suami yang tak kunjung kembali. Ketika terdengar kabar suaminya telah menghadap sang ilahi Robi, pencipta segala mahakarya, malam menjelang. Terlelap ia sejenak berada dalam keadaan setengah mimpi dan nyata. Lamat-lamat ia seperti melihat Zulebit datang dari kejauhan, tersenyum namun wajahnya menyeratkan kesedihan pula. Terdengar Zulebit berkata, "Istriku, aku baik-baik saja. Aku menunggumu di sini. Engkaulah bidadari sejatiku. Semua bidadari di sini apabila aku menyebut namamu akan menggumam cemburu padamu, dan kan kubiarkan engkau yang tercantik di hatiku." Istri Zulebit terdiam, matanya basah. Ada sesuatu yang menggenang di sana. Seperti tak lepas ia mengingat acara pernikahan tadi pagi dan bayangan suaminya yang baru saja hadir. Ia menggerakkan bibirnya, "Suamiku, aku mencintaimu." Dan dengan semua ketentuan Allah ini bagi kita, aku ikhlas. Dan akan kemanakah kumbang terbang? Pada siapa rindu mendendam? Kekasih yang terkasih, pencinta dan yang dicintai, semua berurai air mata. Sedih ataukah bahagia? Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa mari kita perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan menuliskan di kolom komentar, dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.